Jika di posisi puncak kesuksesan dan kesenangan nafsumu, maka akan sulit sekali dirimu dipindahkan dari ketersesatan kepada tempat yang lurus. Karena nafsu cenderung nyaman pada tempat yang dia senangi. Sementara Allah tak ingin kau celaka kekal di neraka. Tiada cara lain kecuali Allah mencabut nikmat di mana kamu berada, posisimu musnah, kejayaanmu hancur, tempat yang selama ini membuatmu nyaman rata dengan tanah. Lalu kau berusaha menciptakan kejayaan yang sama, tapi segala upaya kau lakukan seakan setiap pintu buntu, setiap jalan hilang tempuhnya. Semua manusia yang kau mintai tolong hanya membuatmu semakin menemukan jalan buntu. Akhirnya upaya yang penghabisan, kau meratap kepada Allah, tapi tak juga jawaban kau dapat. Seakan Allah tak mau mendengar keluhanmu, lalu pada siapa lagi harus mengeluh? Keadaanmu seperti dalam dunia yang kehilangan cahaya, kau tak tahu arah mana harus dituju, timur, barat, utara, selatan tak kau ketahui arahnya. Bahkan kau seakan tak tahu lagi kaki tanganmu ini milik siapa. Iblis menggelar bisikan tanpa henti, menawarkan solusi-solusi bagaimana cara termudah untuk mati. Seakan diberi gambaran, mati saja, nanti juga semua masalah jadi tak ada. Karena semua masalah itu masalah hidup, setelah mati juga semua masalah hidup itu tak akan lagi mengikuti. Lalu Allah memberimu cahaya dengan isyarat, cahaya jauh, bahkan kau pun merasa ragu. Adakah dalam setitik cahaya yang jauh itu ada jalan keluar dari kegelapan yang sungguh sangat menyiksa? Allah membolak-balikkan hatimu, agar kegoncanganmu makin nyata, dan berani mengambil langkah yang pasti, bahwa untuk menuju ke arah jalan terang itu tak seharusnya ragu. Dan lambat laun kau menyadari bahwa jalan yang selama ini kau tempuh adalah jalan keliru. Dan semua dicabut darimu agar kamu sadar dan mau meninggalkan kegelapan yang akan membuatmu sengsara. Sekalipun sekarang tak miliki apa-apa, langkahmu lebih pasti, dan yang ada adalah kedamaian dan jauh dari rasa merasa berdosa. Itulah cara Allah menunjukkan kasih sayangnya padamu. Walau dari pandangan nafsu yang dilakukan Allah itu menyakitimu, tapi sesungguhnya itu untuk mendidikmu agar lebih dewasa, dan karena pengalaman itu selama ini, nasihatmu juga semakin bermakna. Di dunia ini semua orang punya masalah hidup, dan masalah hidup itu namanya ujian. Ujian itu didatangkan Allah kepada kita, agar kita berlari menuju Allah, lebih bertawakal, dan bersandar kepada Allah. Di samping ujian itu untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang kukuh, kuat, sabar, dan teguh dalam keyakinan. Jika tanpa ujian maka manusia akan dilenakan oleh kesenangan, dan akan melupakan Allah. Perumpamaan, kita misal duduk di kursi yang sama persis kursinya itu, juga kursi itu juga. Tapi posisi kita ketika duduk, sebagai pesakitan tahanan. Kita duduk ketika kita mengikuti ujian, dan ketika kita duduk sebagai direktur sebuah perusahaan, duduk di kursi yang sama, tapi posisi kita beda.
maka akan beda perasaan yang melingkupi rasa di hati kita, karena bedanya kedudukan kita ketika di atas kursi. Artinya bukan kursinya yang menjadikan kita merasa nyaman dan enak, tapi posisi kedudukan kita di atas kursi itulah yang menjadikan suasana hati kita berubah-ubah. Dengan otomatis mengubah suasana di hati kita bagaimana? Nah itu sama saja, kita balik, ketikan suasana hati kita bagaimana itulah, menunjukkan kedudukan kita di sisi Allah. Ketika kita resah galau, gundah, gulana, khawatir, takut, resah, gelisah, marah, sesungguhnya kita tengah ditawan oleh Allah, karena atau diberi hukuman karena kesalahan-kesalahan kita. Ketika kita takut, berharap, meminta, bersandar, mencoba sabar, mencoba bertahan, mencoba tenang, dan berusaha mencoba melewati semuanya dengan upaya yang ada, maka sesungguhnya kita tengah menghadapi ujian Allah, dan ditempatkan di dalam ruang ujian. Dan ketika kita bahagia, menerima semua dengan lapang dada, enjoy, sama sekali tak takut, sama sekali tak resah, sama sekali tidak ada kekhawatiran. Ridho dengan apa saja yang terjadi, bahagia dengan keadaan apa saja, maka sebenarnya kita tengah dinaikkan derajat kita sebagai direktur oleh Allah. Suasana hati kita itulah jawaban atas apa yang menimpa kita, menunjukkan kedudukan kita saat itu, sebagai apa, dan suasana hati kita sendiri tentu kita tidak direkayasa oleh apapun. Jadi keadaan apapun yang menimpa kita itu bukan salah atau dosa siapa-siapa. Tapi memang dikehendaki oleh Allah menimpa kita, dan untuk kita, jika kita menyalahkan orang lain, nanti akan menyalahkan orang lain ketika rambut kita tumbuh cepat atau lambat.